Di video kali ini saya tidak sendiri dan saya tidak berada di ruangan. Di video kali ini saya berada di outdoor, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Oke, sekarang saya tidak sendiri, lagi-lagi saya berdua. Saya bersama seseorang yang menjadi motivator saya buat punya channel YouTube selama ini. Nah, buat yang penasaran, berikut profilnya. Apa kabar, Paman? Alhamdulillah, sawang suna. Alhamdulillah, aduh, Paman ini sibuk banget ya. Ini merupakan apa ya? Rencana udah lama banget, biasa udah lama lah, cuman baru bisa terrealisasi sekarang karena beliau sibuk. Sibuk apa sekarang, Paman? Sibuk bertani, berpetualang kemana kemari kesini kayak Ninja Hattori. Banget. Oke, sebagai seseorang yang lebih sering menghabiskan waktu di lapangan ya, khususnya di lahan pertanian, Ya. Apa sih arti pertanian buat Paman? Pertanian itu kehidupan. Sudah berapa lama Paman berkecimpung atau bergelut di ranah pertanian? Bergelut dong. Gelut. Sparring. Oke, Berapa lama? Dari tahun 2010. 2010. Wah, udah cukup lama ya. Suka dukanya apa? Kalau boleh tahu, sukanya apa, dukanya apa? Kalau dulu sih bisa disebut ada dukanya, kalau sekarang udah ada semua diambil sukanya. Semua diambil sukanya. Cuman kalau misalkan dukanya sendiri, ya mungkin dari tahun 2010 kita breakdown lah ya. Jadi kalau misalkan dari tahun 2010, dukanya itu yang pertama mungkin masih ya anak-anak di bawah umur lah. Yeah. Dari tahun 2010. Jadi orang-orang itu memandang pertanian sebelah mata. Aduh. Kalau misalkan saya kan maksudnya dari tahun 2010 itu dari mulai sekolah lah. Siap. Orang-orang sekolah di sekolah favorit, sedangkan saya bersekolah di sekolah ya pertanian gitu. Sampai masuk ke bangku kuliah dan langsung terjun di lapangan pertanian. Ya gitu, jadi memandangnya apaan sih pertanian, apaan sih macul gitu kan, kotor-kotoran. Cara menyikapinya seperti apa? Kalau misalkan Untuk menilai orang seperti itu. Oke. Kalau misalkan menyikapinya ya let it flow aja lah kawan. Kalau misalkan saya soalnya yang buat awal-awal mungkin saya pun ya terbawa suasana juga lah. Ya benernya malu gitu kan. Di pertanian dengan minoritas kan kalau misalkan di kita, cuman ya diambil berjalan seperti air. Menurut Paman sejauh ini apakah pertanian di Indonesia khususnya di Cianjur sudah semuanya menerapkan sistem modern atau masih banyak yang menggunakan cara tradisional? Oke, kalau misalkan berbicara modern sekarang kalau di sayuran khususnya daerah Cipanas hampir 80% udah mulai menggunakan modernisasi. Waduh. Kalau di padi sendiri itu mungkin sebagian kecil lah udah baru menerapkan sistem bertani menggunakan modern. Yang worth it nih ya menurut Paman sendiri, lebih efektif atau lebih baik dengan cara tradisional atau dengan cara modern? Balik lagi kalau misalkan sekarang jatuhnya worth it ke sejabannya dulu. Kalau misalkan dari sistem HOK atau ketenaga kerjaan dari biaya itu emang lebih ringan, tapi
SDM-nya mendukung nggak, memadai nggak gitu. Jadi sesuai kebutuhan mungkin yang dilihat dari sesuai kebutuhan dari petani itu sendiri. Iya benar. Ya kan petani banyak ya, Iya. beda-beda petani. Khususnya di Cipanas itu mungkin sayur, di daratan beberapa mungkin padi kayak gitu ya. Apa yang Paman harapkan pada pertanian ke depannya? Oke, mungkin pertanian berkelanjutan ya. Oke, kalau misalkan yang saya harapkan, intinya saya emang nggak langsung turun on farm ya Paman, cuman beberapa kali lah. Cuman satu saja sih, gimana caranya SDM kita itu supaya lebih melek, itu aja. Dan yang kedua, mungkin dengan sangat pemerintah setempat pun bisa mendukung akan adanya ranah pertanian. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ya. bukti apa yang sudah Paman berikan atau sebagai rasa kepedulian Paman terhadap ranah pertanian? Oke, kalau masalah bukti mungkin saya baru sedikit ya Paman ya, dibanding dengan petani-petani yang udah terbilang kolonial lah, yang udah lama. Nah ya, yang pertama mungkin saya langsung bergelut di bidang pertanian, langsung on farm. Terus yang kedua, saya kebetulan bekerja di ranah pertanian sebagai petugas lapangan. Dan yang ketiga, saya adalah iseng-iseng Paman bikin lagu lah. Waduh, bikin lagu nih ya. Wow, bikin karya keren banget pastinya ya. Tapi masih temanya tetap pertanian. Ya, jelas pertanian. Genrenya? Genrenya rap lah. Rap. Nah, nih buat teman-teman yang penasaran lagunya seperti apa, berikut cuplikannya. Di pagi buta kami sudah di lahan, perut terisi angin karena belum sarapan. Keluh kesahku sudah jadi hidangan, duduk santai dan rebahan seakan angan. Tak sedikit kita bergelut dengan ular, hawa nafsu pun menyuruh untuk ramah. Doa dan usaha semoga besar, kita bangun kembali negeri ini. Wahai penerus negeri, ayo bangkit lagi, kita bangun kembali negeri ini. Waduh, lagunya keren banget ternyata. Selain keren, mantap. Oke, kalau boleh tahu itu berapa lama Paman bikin lagu seperti itu? Kalau perencanaannya dari tahun 2019. Kalau boleh tahu juga nih ya, selain itu temanya pertanian kan ya. Nah, selain pertanian, pesan apa sih yang mau disampaikan di lagu itu? Ya intinya kalau misalkan lagu yang petani agraria itu untuk istilahnya mengajak para pemuda-pemuda lah, yang awalnya misalkan cuman stereotip petani itu kotor, terus bisa berpandangan bahwa petani itu kuno, ya ayo gitu. Jadi nggak sekedar kuno gitu kan. Terus supaya lebih bisa gimana sih ngehargain gitu. Jadi kan ada untuk menghasilkan sesuap nasi, banyak tangan yang ikut berkontribusi. Jadi nah bagi kalian juga yang makan bisa suka nyisain Paman kan, ada makanan banyak tapi sisa, nah itu kah dari situlah untuk menghasilkan sesuap nasi itu banyak tangan loh yang ikut berkontribusi gitu. Bener-bener banyak tenaga, waktu yang dikorbankan ya buat itu. Oke, selanjutnya Paman tadi kan berbahas itu judulnya apa? Petani agraria. Petani agraria. Nah, Paman tadi sudah diulas sedikit di lagu Petani Agraria itu sendiri. Nah, berarti ada beberapa lagu lagi dong selain itu. Kalau misalkan di lagu itu, nah berarti ada lagi beberapa karya nih yang udah Paman luncurkan untuk apresiasi kepada para petani. Baru dua. Waduh, lumayan ya kalau baru dua nih ya. Rencananya mungkin ada 3 atau 4 atau mau bikin album mungkin? Album ini sih. Album ini rencana kedepannya. Tinggal satu lagu lagi. Tinggal Jadi satu lagu dibikin lagi. trilogi Paman. Oh, trilogi. Nah, Udah keren banget tuh, satu lagu aja udah keren banget, apalagi lagu kedua dan ketiga. Ini buat kalian yang penasaran di lagu keduanya seperti apa, mereka bisa nonton di mana tuh Paman untuk lihat lagu yang kedua? oh mungkin baru di platform YouTube ya. Jadi platformnya namanya di YouTube tadi bisa dilihat di NM Fanfast, sorry. Nah di situ mungkin kalau males nge-scroll video adalah di playlist di lagu gitu. Oke, buat teman-teman yang mau lihat video lengkapnya, kalian bisa kunjungi channelnya Paman Fadil. Di apa namanya? M Fadfast. Oke, ini tadi mengarah ke trilogi. Nih ya, tadi yang buat album itu di lagu ketiga. Nih ya, apa temanya masih tentang pertanian atau tentang apa? Masih tetap tentang pertanian. Ada unsur yang beda atau masih kayak gitu aja? Kayak single kedua, ketiga. Kita breakdown satu-satu ya Paman ya. Oke. Dari lagu pertama mungkin saya lebih memperkenalkan gimana sih di lapangan pertanian itu.
terus lebih mengingatkan reminder bahwa tadi bukan satu orang dua orang buat satu suap nasi itu. Terus di lagu kedua lebih ngebahas tentang ya banyaklah sekarang yang seakan-akan bertani tapi ya banyak sering main sama si Tata dan si Ian gitu, jadi ya gitulah pokoknya. Tadi lagu ketiga tetap konsepnya pertanian, di ranah pertanian, cuman temanya itu mengambil tentang percintaan. Waduh, menarik banget ya. Ada unsur percintaan di single ketiga. Waduh, bikin saya gak sabar tuh, Bang. Ditunggu ya. Oke, dan kalian jangan lupa nanti bisa berkunjung ke channelnya Faman Fadli di Mfadfast. Jangan cuma berkunjung, klik loncengnya dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, pertanyaan selanjutnya, bolehkah berikan pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk para anak muda khususnya supaya mereka lebih terpicu lagi dan lebih peduli lagi terhadap pertanian? Oke, jadi pertanian, banyak orang yang bilang ya Paman bahwa bertani itu bisa kok nggak kotor, tapi tetap kalau misalkan menurut saya fitrahnya itu petani itu emang kotor. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau kotor ya udah jangan bertani. Gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Tapi ingat, jangankan bertani, tukang barang rongsokan aja dari barang yang kotor bisa jadi miliarder Paman. Gitu. Terus apa hubungannya sama pertanian? Yaitu dari awalnya berkotor, bertani-tani sama pupuk tiap hari, sama tanah tiap hari. Tapi ingat, kalau misalkan enggak sosok seorang petani, kalian nggak bakalan hidup. Energi, ya semua dari sandang makanan, terus dari pakaian, itu kan sumber dari petani. Gitu. Aduh, udah nggak berasa nih ya, kita udah ada di penghujung acara. Asik, Pak acara kali ah. Oke, di pertanyaan terakhir nih ya. Bukan pertanyaan sih, tapi ucapkan sesuatu kepada para teman-teman ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Oke, kalau misalkan yang pertama-tama mungkin saya terima kasih sudah masuk di channel YouTube-nya Musadat. Terima kasih kembali. Soalnya susah masuk ke channel. Aduh, bohong. Ini saya pansos nih. Ya Saya pansos. mungkin dengan adanya video di channel Musadat kali ini, ya jangan sampai di skip walaupun ada sayanya. Yang terpenting bisa bermanfaat dan juga bisa berbahagia, dan jangan pura-pura bahagia ya Pak. Asik, kayak judul lagu. Jadi bahagia itu sulit, belum tentu yang kaya bahagia, tapi yang bahagia pasti dia kaya. Amin, amin. Terima kasih. Oke, jadi poinnya terima kasih banyak nih buat kalian juga yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian hari-harinya menyenangkan. Oke, buat teman-teman yang merasa suka dengan video ini, silahkan like dan silahkan komen. Jadi intinya di video kali ini kita membahas tentang pertanian ataupun kepedulian kita terhadap pertanian. Tanpa petani kita tidak bisa hidup, tanpa petani kita bukan apa-apa. Sekali lagi terima kasih banyak kepada kalian yang sudah nonton video ini. Terima kasih banyak, dan terima kasih banyak. Video ini dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.